Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Kemal Farisi, kelas 5B dengan NIM 12220208082. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Yudi Irfandani. Untuk pertanyaan pertama mengenai konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Kemudian bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Kindi adalah salah satu filsuf Muslim awal. Beliau memiliki pandangan yang mendalam tentang hubungan antara filsafat dan agama. Beliau berusaha untuk menyelaraskan keduanya, meyakini bahwa filsafat dapat membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Ia menegaskan bahwa ilmu agama merupakan bagian dari filsafat dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sejalan dengan kebenaran yang dicari oleh filsafat. Dalam pandangannya juga, meskipun agama berlandaskan pada iman, filsafat beroperasi melalui akal dan logika. Keduanya saling melengkapi dalam memahami realitas dan kebenaran. Kemudian Al-Kindi percaya bahwa filsafat dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Ia menggunakan pendekatan ilmiah dan logika untuk menjelaskan keberadaan Tuhan, menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, sehingga harus ada pencipta yang lebih tinggi. Dengan demikian, filsafat menjadi alat untuk menganalisis dan memahami ajaran agama secara lebih kritis dan rasional. Nah, untuk kesimpulannya, melalui pemikiran Al-Kindi ini kita dapat melihat bagaimana filsafat tidak hanya berfungsi sebagai disiplin akademis, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan memperdalam ajaran agama. Dengan mengedepankan logika dan rasionalitas dalam konteks keagamaan, Al-Kindi memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam yang harmonis antara iman dan akal. Kemudian untuk nomor 2 mengenai pertanyaan mengenai perbedaan pandangan Ar-Razi dari filsafat moral lainnya pada zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Razi ini salah satu perbedaan utama antara pandangan Ar-Razi dengan filsafat moral lainnya pada zaman itu adalah penekanan pada rasionalitas. Banyak filsuf muslim pada waktu itu cenderung mengandalkan dogma agama sebagai dasar moralitas. Sebaliknya, Ar-Razi ini berargumen bahwa akal harus menjadi pengaruh utama dalam penentuan nilai-nilai etis, menjadikannya lebih progresif dibandingkan dengan para pendahulunya. Kemudian, Ar-Razi mengintegrasikan elemen dari berbagai tradisi filsafat seperti Epikureanisme dan Aristotelianisme untuk membentuk konsep etikanya sendiri. Ini berbeda dengan banyak filsuf lain yang mungkin lebih terfokus pada satu tradisi tertentu tanpa melakukan sintesis yang luas. Secara keseluruhan, pandangan etika Ar-Razi menawarkan pendekatan rasional yang menempatkan akal sebagai pusat dalam penentuan moralitas, dengan mengedepankan keseimbangan antara emosi dan rasionalitas serta memberikan perhatian khusus pada niat dibalik tindakan. Ar-Razi berhasil menciptakan suatu sistem etika yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan filsafat moral lainnya pada zamannya. Yang ketiga mengenai apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau yang disebut Al-Madinah Al-Fadilah. Apa ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan?
Bismillahirrahmanirrahim. Konsep kota ideal menurut Al-Farabi atau yang dimaksud dengan Al-Madinah Al-Fadilah itu adalah negara di mana masyarakatnya berorientasi pada pencapaian kebahagiaan yang sejati. Menurut Al-Farabi, tujuan utama dari kota ideal ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat mencapai potensi terbaiknya dan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya kebahagiaan duniawi, tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual dan akhirat. Nah, apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi? Yang pertama ada kepemimpinan yang bijaksana, kemudian keadilan sosial, ketiga kerjasama dan keselarasan. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang kelima adalah kebebasan individu. Bagaimana hal ini berhubungan dengan konsep kebahagiaan? Di sini Al-Farabi berargumen bahwa kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Maksudnya, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari semua aktivitas manusia dan negara. Dalam konteks ini, Al-Madinah Al-Fadilah menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan tersebut melalui pengaturan sosial yang baik dan kepemimpinan yang bijaksana. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Al-Farabi menekankan bahwa kebahagiaan sejati melibatkan keseimbangan antara pencapaian duniawi dan spiritual. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan kesenangan fisik, tapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual dalam hidup mereka. Selanjutnya, pada nomor 4, pertanyaan mengenai jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat dan akal dalam mencapai kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekatan atau metode Ikhwan Al-Sofa itu menggunakan pendekatan elektik yang mana menggabungkan berbagai tradisi filosofis seperti Platonisme, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Dengan adanya agama Islam, mereka percaya bahwa semua sumber pengetahuan memiliki nilai dan dapat berkontribusi pada pemahaman kebenaran yang lebih luas. Kemudian, Ikhwan Al-Sofa menegaskan bahwa sains dan agama adalah dua aspek dari kebenaran kebutuhan yang sama. Mereka berargumen bahwa kedua disiplin ini memiliki tujuan akhir yang serupa, memahami Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan mereka, sains tidak bertentangan dengan agama. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dan dalam pencarian kebenaran. Kemudian, peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, Ikhwan Al-Sofa ini memandang akal sebagai alat utama dalam pencarian pengetahuan. Mereka percaya bahwa akal harus digunakan untuk menganalisis dan memahami realitas di sekitar kita. Dalam proses ini, akal membantu individu untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan, serta untuk memahami esensi dari segala sesuatu. Meskipun menekankan pentingnya akal, Ikhwan Al-Sofa ini juga mengakui keterbatasannya akal. Beliau berpendapat bahwa akal tidak dapat mencapai pengetahuan tentang esensi Tuhan tanpa bantuan wahyu atau otoritas agama. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya bimbingan spiritual dalam proses pencarian kebenaran. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Teori emanasi Ibnu Sina. Teori emanasi Ibnu Sina ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari satu sumber utama, yaitu Tuhan. Proses ini dimulai ketika Tuhan memikirkan dirinya sendiri yang menghasilkan akal pertama. Dari akal pertama ini muncul akal kedua
dan seterusnya hingga mencapai akar 10. Proses ini pun berlanjut hingga menghasilkan elemen-elemen seperti api, air, tanah, dan udara. Nah, pengaruh terhadap pandangan ontologisnya, pertama tentang Tuhan. Dalam pandangan Ibnu Sina, Tuhan adalah satu-satunya entitas yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Ia adalah sumber segala sesuatu yang ada dan merupakan wujud yang paling sempurna serta sederhana. Konsep ini menegaskan bahwa Tuhan tidak dapat menciptakan alam semesta secara langsung tanpa mengorbankan kesatuannya. Kemudian keterkaitannya dengan alam semesta. Alam semesta dipahami sebagai manifestasi dari pemikiran Tuhan. Dengan demikian, setiap aspek dari alam semesta ini mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Emanasi memungkinkan adanya pluralitas dalam ciptaannya tanpa merusak kesatuan esensial dari Yang Maha Esa. Nah, kesimpulan ini adalah teori emanasi Ibnu Sina ini merupakan upaya untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan alam semesta dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip filosofis dan teologis Islam, dengan menekankan bahwa semua eksistensi berasal dari suatu sumber yang wajib ada. Ibnu Sina ini berhasil menggabungkan aspek spiritual dan rasional dalam pemikirannya, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan Islam selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.